Pada bulan November 2020 ini, politik Amerika akan memasuki satu momen yang sangat penting, yakni pemilihan presiden. Momen ini sangat penting sekali karena akan menentukan wajah Amerika ke depan akan menjadi seperti apa. Saat ini kita tahu bahwa Amerika di bawah Presiden Trump muncul dengan wajah atau dengan tampilan yang sangat anti-imigran, anti kalangan minoritas, baik minoritas agama, warna kulit, dan sebagainya. Dan ini sangat mengganggu banyak sekali orang Amerika karena ini bukanlah Amerika yang mereka kenal selama ini. Nah, yang menarik adalah dari kalangan Partai Demokrat sendiri sedang terjadi kompetisi untuk menentukan siapa yang akan menjadi kandidat penantang Presiden Trump. Dan kita lihat bahwa dari kalangan Partai Demokrat, kandidat Bernie Sanders sedang memimpin di dalam kompetisi internal untuk menjadi penantang kuat dari Presiden Trump. Yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Bernie Sanders, dan ini penting saya kira untuk kita ketahui bersama, adalah bagaimana strategi dia dalam hal ini tidak hanya isu tapi juga dengan cara kampanye untuk menantang apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Trump. Dari segi isu, kita melihat bahwa ketika Trump mengajukan isu-isu identitas, ya, tentang white supremacy, anti-imigran, anti kalangan minoritas, baik seksual dan agama maupun warna kulit, Bernie Sanders tampil dengan isu-isu anti politik identitas. Dia mengajukan satu isu yang secara struktural mengatakan bahwa persoalan rakyat Amerika itu adalah bukan persoalan identitas. Tapi persoalan rakyat Amerika adalah persoalan tidak adanya lapangan kerja yang memadai, persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, dan itu persoalan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, dan itu yang kemudian membuat kampanye Bernie Sanders berbeda dari kampanye kandidat-kandidat yang lain. Jadi Bernie Sanders dan timnya sadar bahwa untuk bisa melawan politik identitas itu bukan dengan memajukan politik identitas yang lain. Karena kalau hal itu dilakukan, maka Trumplah yang akan semakin lebih powerful karena dia adalah orang yang berkuasa saat ini. Dia mengontrol sumber daya ekonomi, dia mengontrol sumber daya politik, dia mengontrol sumber daya di bidang kultural karena dia adalah presiden. Nah, ini pelajaran yang penting buat kita bahwa untuk melawan politik identitas, kita tidak bisa memajukan juga politik identitas. Kita harus melawan dengan isu-isu struktural. Isu-isu yang menyebabkan kenapa rakyat itu harus memilih kita dan kenapa rakyat harus berpihak kepada kita, bukan karena kita adalah identitasnya A, identitasnya B, tapi karena kita menghadapi persoalan yang benar-benar real. Jadi misalnya dalam konteks kampanye Bernie Sanders adalah dia menyatakan dia sering sekali mengemukakan bahwa persoalan mendasar kita adalah bagaimana mahasiswa terjerat utang, student loan. Bagaimana orang susah mendapatkan pekerjaan. Atau orang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak, adalah dia harus bekerja lebih dari satu pekerjaan. Bagaimana perempuan itu susah untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena biaya kesehatan yang sangat mahal. Bagaimana lingkungan yang semakin mengkhawatirkan karena operasi atau ketidakpedulian dari korporasi-korporasi dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Ini adalah isu-isu struktural dan kita bisa melihat bahwa bagaimana rakyat
terutama kaum muda Amerika menjadi sangat bersimpati terhadap dan mendukung kampanye yang dilakukan oleh kandidat Bernie Sanders ini. Isu kedua adalah yang penting saya sampaikan di sini untuk bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita adalah bagaimana metode kampanye yang dilakukan oleh kandidat Bernie Sanders. Jadi berbeda dengan kandidat-kandidat yang lain, Bernie Sanders bersama timnya secara nyata mengimplementasikan program yang non-identity itu di dalam timnya. Misalnya ketua tim pemenangan nasional Bernie Sanders itu adalah seorang anak muda Muslim asal Pakistan. Kemudian wakilnya itu adalah seorang perempuan kulit hitam dan banyak sekali kemudian kelompok-kelompok muda yang terlibat di dalam timnya. Jadi ini adalah sebuah tim yang sangat multicultural yang secara langsung berbeda dengan atau menunjukkan bahwa sejak awal memang kita tidak melakukan kampanye berbasiskan politik identitas. Itu yang pertama. Yang kedua, metode kampanyenya adalah turun langsung ke komunitas-komunitas ya, yang terdampak dengan isu-isu yang mereka sampaikan. Jadi misalnya mereka datang ke komunitas perempuan, mereka datang ke komunitas adat, masyarakat adat di Amerika, mereka datang ke komunitas buruh, mereka datang ke komunitas anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan, dan kemudian tidak hanya datang menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kampanyekan, tapi mengorganisirnya menjadi sebuah gerakan bersama. Dan kita lihat itu di dalam slogannya Bernie Sanders adalah not me but us. Jadi pemilihan presiden 2020 nanti dengan kandidat Bernie Sanders itu di dalam programnya mengatakan bahwa kami bukan hanya memilih Bernie untuk dia menjadi presiden, tetapi kami memilih kami sebenarnya. Jadi ini bukan semata soal Bernie menjadi presiden, tapi soal kita bersama mengatasi persoalan yang saat ini sedang menjadi masalah yang serius di masyarakat Amerika saat ini.